Oke, kali ini Bu Deno mau membahas mengenai ukuran pemusatan data pada data kelompok ya. Jadi kalau kemarin, video yang kemarin itu saya membahas mengenai ukuran pemusatan data pada data tunggal ya. Jadi kalau sekarang pada data kelompok, di mana seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, yang namanya ukuran pemusatan data itu ada mean, ada median, ada modus ya. Cuman kalau sekarang lebih khusus mean pada data kelompok, median pada data kelompok, dan yang terakhir modus pada data kelompok. Nah, namanya juga data kelompok, berarti data itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi kita bahas yang pertama ini mean dulu ya. Mean pada data kelompok. Jadi kalau misalnya nanti ada sebuah data di mana data tersebut ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ada sebuah data yang mana data tersebut terdiri dari datum pertama. Datum pertama ini terjadi sebanyak F1 kali. Kemudian datum kedua terjadi sebanyak F2 kali dan seterusnya sampai datum ke K yang terjadi sebanyak FK kali juga gitu ya. Maka bagaimana cara kita menentukan meannya ya? Jadi cara kita menentukan nilai rata-ratanya adalah sigma I dari K, di mana I-nya dimulai dari 1, FI dikali XI. Jadi datum pertama dikali banyaknya frekuensinya itu ada berapa. Kita tambahkan dengan datum kedua, kita kalikan dengan banyaknya frekuensinya berapa. Ditambahkan dengan datum ketiga dikali jumlah frekuensinya itu berapa, dan seterusnya dibagi dengan sigma I dari 1 sampai K jumlah frekuensi keseluruhan ya. Contoh, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, hitunglah nilai rata-ratanya. Nah, jelas ya, di sini ini data kelompok. Kenapa kok data kelompok? Ya, jelas. Di sini datum yang pertama nilainya adalah 8. 8 ini frekuensinya ada 2, jadi dia muncul sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian 6 muncul sebanyak 3 kali. 4 muncul sebanyak 4 kali. 5 muncul sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Maka bagaimana cara kita menentukan meannya atau nilai rata-ratanya? Kita masukkan sigma I dari 1 sampai K, FI dikali XI. FI-nya adalah berapa? Di sini 2. Ya, berarti 2 dikali 8. Kita tambahkan dengan F yang kedua, yaitu 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 7 ditambah 1 dikali 9 dibagi dengan sigma I dari 1 sampai KFI. Artinya jumlah keseluruhan frekuensinya itu berapa? Berarti kan 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 ditambah 1 ya. Jadi ini jika kita hitung, ini ada 16, kita tambahkan 18 tambah 16 ditambah 15 14, di sini 9, maka jumlahnya adalah 88 dibagi dengan jumlah ini. 2 ditambah 3 5, 5 tambah 4 9, tambah 3 12, tambah 2 14, tambah 1 15 ya. Jadi 88 dibagi 15 ada 5,87. Itu adalah nilai meannya. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai rumus mean pada data kelompok, kita pakai data tunggal sih ya sebenarnya masih bisa ya. Cuman kebetulan ini datanya masih sedikit. Tapi kalau bagaimana kalau datanya itu jumlah frekuensinya sangat besar, di atas 100, kan nggak mungkin kita menjajah satu persatu kan. Jadi misalnya di sini 8-nya ada 2 ya, berarti kan kalau di rumus mean yang data tunggal kemarin kan berarti 8 ditambah 8, 6-nya ada 3, berarti 6 tambah 6 tambah 6, dan seterusnya dibagi banyaknya data kan gitu ya kalau di data tunggal. Nah, kalau jumlah datanya itu di atas 100, ya kan kita nggak mungkin pakai dengan cara menulis satu persatu seperti ini, seperti perhitungan di data tunggal, akan terlalu lama juga ya. Jadi lebih efisien kita pakai rumus data kelompok seperti ini. Contoh yang kedua, berat badan 100 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2007 disajikan dalam tabel berikut.
Jadi ada berat badan 60 sampai 62, banyak mahasiswa itu 5. Jadi maksudnya di sini 60 sampai 62 itu kisaran berat badan ya. Kita nggak tahu apakah yang 60 kg itu sebanyak 2 orang yang berat badannya 60 kg, kemudian 61-nya cuman 1 orang, kemudian 62-nya ini sebanyak 2 orang. Kita nggak tahu. Yang pasti berat badan mahasiswa itu di antara 60 kg sampai 62 kg itu ada sebanyak 5 mahasiswa. Tetapi 5 mahasiswa ini yang lebih banyak 62 kg-nya atau 60 kg-nya atau 61 kg-nya kita nggak tahu. Ya, jadi ini hanya sekedar rentang saja ya. Selanjutnya 63 sampai 65 itu ada sekitar 18 mahasiswa. 66 sampai 68 ada 42 mahasiswa. 69 sampai 71 ada 27 mahasiswa dan seterusnya. Nah, bagaimana Bu cara menghitung nilai rata-ratanya? Di mana rumusnya tadi kan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Nah, rumus Mayan kan seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini ada frekuensi, oh jelas di sini diketahui frekuensinya. Lah kalau yang XI di sini Bu, kita pakai yang mana? Datumnya pakai yang mana? Kan soalnya di sini diketahui 60 sampai 62. Berbeda dengan yang ini tadi. Datumnya kan jelas hanya 8 nilainya, 6, 4 kan gitu. Lah kalau di sini kan ada rentang ya, 60 sampai 62. Berarti nilai XI-nya di sini yang kita pakai yang bagian mana? 60-nya, 61-nya apa 62-nya? Nah, ternyata XI di sini kalau datanya berupa rentang nilai seperti ini, itu maksudnya adalah nilai tengah. Jadi yang tadinya soalnya bentuknya seperti ini, kita lengkapi dulu sebelum mengerjakan. Jadi kita buat tabel yang baru, kita lengkapi dengan adanya nilai tengah dan kita tambahi di bagian kolom di sampingnya XI kali F ya, ada di sini ya. Jadi berat badan 60 sampai 62 tadi kan banyaknya mahasiswa ada 5 ya, tinggal ditulis sesuai soal. 63 sampai 65 ada 18 sesuai soal. Ya, ini tadi semuanya sesuai soal. Nah, nilai tengahnya yang mana? Namanya juga nilai tengah. Berarti nilai yang berada di tengah-tengah antara rentang nilai 60 sampai 62. Rentang 60 sampai 62 berarti kan 60, 61, 62. Tengah-tengahnya siapa? 61. Berarti 61 merupakan nilai tengah. Begitu juga dengan data kedua, 64 nilai tengahnya. 66 sampai 68, 67, 70. Baru kita kalikan XI kali F. Karena di sini kan ada sigma ya, rumusnya kan ada sigma FI kali XI ya, kita kalikan dulu FI kali XI ya. Jadi 5 kali 61 305, 18 dikali 64 1152, 42 dikali 67 2814, 27 dikali 70 1890 ya. Dan seterusnya dilengkapi tabelnya. Kalau sudah kita jumlah sigma F nya adalah 100, jumlah sigma XI kali FI nya adalah 6745 ya. Jadi setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita tulis saja rumusnya. Ini sigma I dari 1 sampai K FI dikali XI dibagi sigma FI ya, dimana ini sigmanya jumlah keseluruhannya 675, kita masukkan. Sigma frekuensinya adalah 100, berarti 6745 dibagi 100 ada 67,45. Ini nilai meannya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya tidak paham silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ya, bagian mana yang tidak kalian pahami. Nah, sekarang median. Median itu nilai tengah ya. Jadi kalau kemarin di data tunggal itu kan untuk mencari nilai tengah kan wajib itu ya, kita urutkan terlebih dahulu data mulai dari yang terkecil sampai terbesar ya, data yang terkecil sampai terbesar. Kalau kebetulan datanya itu berjumlah ganjil, berarti tengah-tengahnya ada 1 gitu kan. Tapi kalau datanya ada 2 ya berarti tengah-tengahnya itu muncul 2. Nah, 2 bilangan itulah yang nanti kita jumlahkan kemudian kita bagi 2.
Nah, bagaimana untuk median yang data kelompok? Median untuk yang data kelompok disimbolkan dengan simbol MD, ya, di mana TB ini adalah tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif dibagi FM. FM itu adalah frekuensi pada kelas yang memuat median dikali I interval. Oke, jadi TB tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini adalah kelas yang memuat median, ya. Kemudian N itu adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Apa maksudnya? Yaitu kelas yang mengandung median tidak diikutsertakan atau tidak termasuk. FM adalah frekuensi pada kelas yang memuat median N per 2. Cara mencari kelas median itu rumusnya adalah N per 2. Contoh, ini ada data kelompok, ya, berat badan 50 sampai 52, ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah rentang, ya, yang frekuensinya 4. Jadi kita tidak bisa tahu 50 sampai 52, 50-nya berjumlah 1, apa 50-nya berjumlah 2 atau 50-nya berjumlah 3. Kita tidak bisa menilai seperti itu. Yang pasti rentang antara berat badan 50 sampai 52 itu ada 4 orang yang berat badannya seperti itu, ya. Nah, oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut untuk bisa menyelesaikan soal median pada data kelompok ini, kita harus melengkapi terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi ini agar kita bisa menyelesaikannya lebih mudah. Yang pertama kita tambahi ke bagian sebelah kanan, ya, kolomnya kita tambahi frekuensi kumulatif, ya. Jadi perlu kalian pahami, jadi ini disebut kelas, ya. Ini disebut kelas pertama, ini disebut kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, dan seterusnya. Nah, kelas pertama. Kelas pertama itu kan 50 sampai 52. Ini disebut sebagai batas bawah kelas, yang 52 disebut sebagai batas atas kelas, ya. Jadi perlu dipahami setiap kelas itu memiliki batas bawah dan batas atas. Jadi kalau saya gambarkan di sini warna biru, ya. Jadi yang bagian sebelah sini ini disebut sebagai batas bawah kelas, yang bagian sebelah kanan di sini ini disebut sebagai batas atas kelas. Di mana masing-masing batas bawah itu dia nanti memiliki tepi bawah dan masing-masing batas atas dia memiliki tepi atas. Oke. Nah, bagaimana Bu cara mencari frekuensi kumulatif? Cara mencari frekuensi kumulatif caranya adalah namanya juga kumulatif. Jadi kumulatif itu adalah penjumlahan, ya, secara keseluruhan. Ya, jadi cara pertama ini 4, kita pindahkan saja di samping 4. Setelah itu 4 kita tambahkan dengan 5. Hasilnya 9 kita tuliskan di sini. Setelah itu 9 kita tambahkan 3, hasilnya ada 12. 12 kita tambahkan 2, hasilnya 14. 14 ditambahkan 6, hasilnya 20. Ya, jadi frekuensi kumulatif terakhir di sini ada 20. Pada dasarnya 20 ini berasal dari penjumlahan seluruh frekuensinya di sini. 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6, hasilnya kalau dijumlahkan adalah 20. Ya, sama seperti itu. Oke. Sekarang kita masukkan rumus mediannya, yaitu TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi FM dikali I. Nah, berdasarkan rumus di atas, maka kita perlu untuk menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Karena kenapa kok kita perlu menentukan kelas median? Karena TB di sini ini kepanjangan dari tepi bawah. Tepi bawah kelas yang memuat median. Ya, yang memuat median. Berarti kita harus tahu kelas mediannya terlebih dahulu itu dia berada di kelas yang bagian mana? Di bagian kelas nomor 1, kelas nomor 2, kelas nomor 3, atau kelas nomor 4. Nah, cara untuk menentukan kelas median bagaimana, Bu? Kita pakai rumus N per 2. Ya, jadi N per 2 itu adalah rumus untuk mencari kelas median.
N-nya, jumlah frekuensinya tadi adalah 20 ya, berarti 20 kita bagi 2 ada 10. Maka kelas median terdapat pada kelas 56 sampai 58. Kok bisa? Kita lihat 10 ini, kita lihat pada bagian FK, frekuensi kumulatif. Oke, kita lihat pada bagian FK. 4 kan ada di sini, 9 ada di sini, sedangkan tadi kelas mediannya nilainya adalah 10. Apa mungkin 10 ini berada di kelas yang memiliki nilai FK-nya cuma 9? Kan nggak mungkin. Berarti kan 10 ini hanya bisa berada di kelas yang FK-nya adalah 12. Kemungkinannya ada di sini. Berarti kelas median berada di 56 sampai 58. Oke, dari sini mudah-mudahan dipahami ya. Itu cara menentukan kelas median. Jadi, kelas median berada di kelas nomor 3. Nah, kelas median terdapat pada 56 sampai 58. Di mana 56 ini tadi disebut batas bawah dan 58 ini disebut sebagai batas atas. Cara menentukan batas bawah bagaimana, Bu? Cara untuk menentukan batas bawah adalah mohon maaf. Cara menentukan tepi bawah maksud saya hapus dulu. Oke. Nah, cara menentukan tepi bawah bagaimana? Cara menentukan tepi bawah adalah batas bawah kita kurangi dengan 0,5. Batas bawahnya kan 56. Berarti 56 dikurangi 0,5 ketemu 55,5. Ya, itulah yang dimaksud cara menentukan tepi bawah. Sehingga di sini tepi bawah yang ada di sini bisa kita masukkan 55,5. N per 2-nya tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 10. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sekali lagi ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, yang perlu kalian ketahui, kelas median itu tadi kan berada di 56 sampai 58. Ya, berada di sini ya. Berarti frekuensi kumulatif sebelum 12 siapa sebelum 12? 9. Nah, berarti FK-nya di sini dimasukkan 9. Nah, FM di sini siapa? FM adalah frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas median. Kelas median kan 56 sampai 58. Berarti frekuensinya berapa? 56 sampai 58. Oh, frekuensinya 3, Bu. Ya udah kita tulis 3 di sini. Interval di sini, intervalnya kok bisa 3? Dari mana? Kita lihat. 50 sampai 52. Dia berjarak berapa? 50, 51, 52. Berarti kan 3. Maka di sini kita tuliskan intervalnya adalah 3. Setelah itu kita hitung 55,5 ditambah, ingat, pengerjaan di dalam matematika yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu ya. Berarti 10 dikurangi 9 ada 1 per 3, kita kalikan 3. Ada penjumlahan, ada perkalian. Mana yang harus dihitung terlebih dahulu? Yang harus dihitung terlebih dahulu adalah yang bagian perkalian. Jadi 3 bagi 3 habis ya, 1 ya. Jadi 55,5 ditambah 1. Hasilnya 56,5. Nah, itu tadi cara menyelesaikan median. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gampang ya. Kalau misalnya sulit, mana bagian yang tersulit, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, sekarang yang terakhir, modus pada data kelompok. Simbolnya adalah MO, sama rumusnya TB kepanjangan dari tepi bawah, ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I adalah interval. Tepi bawahnya di sini, tepi bawah siapa? Tepi bawah kelas modus. Harus kelas modus, karena kalau kita berbicara tepi bawah ya banyak. Kelas 1 juga punya tepi bawah, kelas kedua juga punya tepi bawah, kelas ketiga juga punya tepi bawah, dan seterusnya. Jadi tepi bawah yang diambil hanya tepi bawah pada kelas modus. D1 itu apa maksudnya D1? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. I adalah interval kelas.
Nah, cara menentukan kelas modus bagaimana, Bu? Kalau tadi cara menentukan kelas median kan N/2. Nah, kalau menentukan kelas modus yang memiliki frekuensi tertinggi, terbanyak, terbesar, itu cara menentukan kelas modus. Contoh, tentukan modus dari data di bawah ini. Ada berat badan, ada frekuensi. Ya, oke. Frekuensinya sudah jelas 6, 10, 14, 64. Nah, kira-kira kelas modusnya dia berada di mana? Nah, ingat, kelas modus itu yang memiliki frekuensi tertinggi. Yang memiliki frekuensi tertinggi kan 14. Berarti kelas modusnya di sini. 50 sampai 54. Kalau kelas modusnya sudah ketemu, berarti kita bisa menentukan tepi bawahnya. Karena tepi bawah itu diambil dari kelas modusnya. Ya, bukan 40 diambil tepi bawahnya, atau 45 diambil tepi bawahnya, atau 55 diambil tepi bawahnya, atau 60 diambil tepi bawahnya, tidak. Tapi tepi bawah yang diambil berasal dari kelas modus. Oke ya, ini kelas modusnya 50 sampai 54. Sehingga tepi bawahnya adalah 49,5. Dari mana? Tadi kan kalau tepi bawah rumusnya apa tepi bawah? Batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa? 50. Dikurangi 0,5, 49,5. D1. D1 adalah selisih frekuensi pada kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi di sini kelas modusnya kan 14, dengan kelas sebelumnya 10 berarti 14 kurangi 10, 4. D2 selisih frekuensi pada kelas modus dengan kelas sesudahnya 6, berarti 14 dikurangi 6 ada 8. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumusnya. TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali interval. TB-nya ketemu 49,5, D1-nya 4, D2-nya 4, D2-nya 8, dikali intervalnya 5. Dari mana 5? Kita hitung 40 sampai 44. 40, 41, 42, 43, 44. Nah, total keseluruhan ada 5, berarti intervalnya ada 5 ya. Kita hitung 49,5 ditambah 4/12 dikali 5. Ingat, bagian perkalian terlebih dahulu yang kita hitung, baru nanti boleh ditambahkan dengan 49,5. Sehingga hasilnya adalah 51,17. Oke, itu tadi materi dari saya mengenai ukuran pemusatan data pada data kelompok. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.